Muadzin Bapak Rohadi. Selanjutnya kedua berkaitan dengan pengajian tobat di Akad di Ketaran Raya besok pada hari Akad tanggal 28 April 2024 bertempat di Masjid Al-Fatah Ketandan RT 2. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi dengan pemateri Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Sudarmadi. Selanjutnya yang ketiga, saldo kas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp33.441.000. Adapun infak salat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp5.646.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp2.908.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp36.679.000. Demikian keadaan wakas masjid dari tingkat Ketanan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai, kepada seluruh jamaah kami harapkan untuk memenuhi barisan yang depannya masih kosong, dan bagi jamaah yang baru komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk ikut sholat Jumat, sekarang kita mulai. Kepada Bapak Ustaz Bapak Ustaz Zaitantun Suwantoro Sarjana Sosial Islam dan Bapak Rohadi kami persilakan. Sekian yang kami sampaikan. Atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا اتق الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari siang ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesempatan kesehatan, lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada kesempatan ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri telah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini juga menjadi rasa syukur kita. Ibadah Ramadan sudah kita laksanakan, sudah kita tunaikan. Kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hablum minallah senantiasa telah kita jaga, dan hablum minanas di hari Raya Idul Fitri kita juga senantiasa saling memaafkan sesama, sehingga pada kesempatan ini kita sebagai manusia kita buka lembaran baru kita untuk senantiasa menjaga hablum minallah kita, menjaga hablum minanas kita, untuk senantiasa kita berusaha mencari yaitu kehidupan kita yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Tujuan kehidupan kita di dunia ini tak lain adalah bagaimana supaya kita nanti di hari akhirat mendapatkan kebahagiaan. Yahya Ahmad Dahlan senantiasa mengingatkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sekali, untuk bertaruh mencari kehidupan ini, bertaruh di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan ataukah kesengsaraan besok kita di akhirat. Tentu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fajr di ayat terakhir, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Artinya bahasanya kita tentu yang menjadi tujuan akhir kita adalah supaya bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak dengan masuk ke dalam surga. Jamaah salat Jumat rahimahullah,
Salah satu hadis yang berkesempatan ini disampaikan menjadi renungan kita, hal yang ditanyakan oleh Allah terhadap kita besok di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qalama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi ma 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfa'ahu." Yang artinya takkan bergeser kedua telapak kaki seseorang pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, tentang tubuhnya, jasmaninya, fisiknya, untuk apa dia gunakan. Yang ketiga, tentang ilmunya, amal apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Dan yang keempat, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia bekerja. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Hadis ini tentu menjadikan renungan bagi kita untuk kita senantiasa bermuhasabah bahwasanya kehidupan kita nantinya akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya oleh Allah dengan 4 hal tadi, tentunya kita tidak bisa berbohong. Kita harus jujur karena tubuh kita, fisik kita lah yang nantinya akan menjawab soal pertanyaan tadi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Untuk itu pada kesempatan ini mari saya mengajak usaha ini saya pribadi kepada jamaah semua, mari kita bermuhasabah. Kita merenungkan diri kita, apa yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah tentang umur kita, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah bagi kita yang tentu harus kita syukuri bersama. Umur yang kita miliki mungkin bisa bertambah, tapi jatah usia kita, jatah umur kita tentu berkurang, dan suatu saat pasti akan diambil oleh Allah, yang tentunya adalah waktu yang sangat misterius yang kita tidak tahu, dan tentunya harus kita persiapkan sewaktu-waktu. Seandainya kita dipanggil oleh Allah, adalah kita senantiasa menyiapkan diri. Untuk itu jangan sampai kita lalai untuk melakukan hal-hal yang baik yang telah ditunjukkan oleh Rasul, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menyampaikan sebagian banyak kita adalah lalai tentang umurnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hasy, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihati supaya memberikan manfaat, menaati kebenaran, dan nasihat-nasihati supaya melengkapi kesabaran. Jamaah salat Jumat rahimahullah, sehingga marilah umur yang sudah diberikan Allah, kita masih diberikan nikmat kehidupan ini,
mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebelum nantinya kita dihentikan oleh Allah dengan usia yang nantinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tentang tubuh kita, jasmani kita, fisik kita. Ini adalah wadah tempat ruh kita bersemayam dalam diri kita. Tentu Allah berikan fisik kita, jasmani kita, apapun yang telah diberikan oleh Allah. Ini adalah nikmat karunia Allah yang besar, yang tentu juga kita syukuri. Dan ini tentu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk juga menggunakannya dengan sebaik-baiknya, karena kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan, terhadap anggota fisik kita, terhadap mata kita, terhadap telinga kita, terhadap mulut kita, terhadap tangan kita, kaki kita, sehingga nantinya tentu akan menjawab dengan sendirinya sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan di Quran tadi. Sehingga marilah kita renungkan, kita gunakan fisik tubuh kita yang sudah sempurna ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga tentang ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat memerintahkan, sangat menghargai ilmu yang kita miliki. Banyak hadis maupun ayat yang telah memerintahkan kita untuk senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu, karena ilmu adalah menjadi bekal kita untuk meraih kehidupan kita di dunia maupun juga kehidupan kita di akhirat. Tentu sebagaimana bahwasanya ilmu yang kita miliki tentu apakah sudah bermanfaat atau belum, maka ini tentu menjadi renungan kita. Ilmu yang kita miliki, mari yang pertama adalah tentu menjadi amal kita. Apakah ilmu yang kita miliki sudah menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah justru menjauhkan diri kita kepada Allah? Mari kita senantiasa merenungkan ilmu yang telah miliki ini, kita manfaatkan, kita amalkan. Kalau sudah, mari juga kita tularkan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, karena ilmu yang kita miliki, yang kita sebarkan kepada orang lain, insya Allah tidak akan berkurang, justru insya Allah akan senantiasa bertambah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berapalah yang dapat menerima pelajaran. Begitulah keutamaan orang-orang yang berilmu, sehingga marilah kita senantiasa menambah ilmu kita, dan tentunya senantiasa kita amalkan dan kita sebarkan untuk orang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah nanti, yang keempat adalah tentang harta kita, harta yang telah dianugerahkan oleh Allah terhadap diri kita, yang banyak sekali karunia-Nya. Baik itu harta yang kita miliki, ini adalah senantiasa sebagian ada hak orang lain. Jangan sampai harta yang telah kita miliki nanti tidak akan kita bawa di akhirat, namun akan bisa kita bawa pada Allah nanti, apabila harta yang kita miliki kita infakkan, kita gunakan untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan dakwah dan sebagainya, untuk kita sedekahkan, untuk kita laksanakan zakat dan sebagainya, yang insya Allah tentunya infak harta tadi akan kita tetap bawa di akhirat kelak sebagai amal jariah kita, sehingga walaupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah harta ini akan bermanfaat untuk kita.
Tapi ini menjadi renungan kita yang akan Allah tanyakan terhadap harta kita. Dari mana kita memperolehnya dan bagaimana kita membelanjakannya, sehingga tentu ini juga menjadi muhasabah kita dalam kita mencari nafkah, mencari harta yang kita miliki. Tentu harus dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik, dan insya Allah sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan mengajak khususnya pada diri pribadi saya, umumnya pada jamaah semuanya, mari senantiasa kita untuk merenungkan, kita bermuhasabah, kita menghitung-hitung diri kita, apa yang telah kita lakukan terhadap umur kita, terhadap jasa fisik kita, terhadap umur kita, terhadap ilmu kita, terhadap harta yang kita miliki. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabullah-Nya, sehingga mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, diberikan petunjuknya dalam melalui kehidupan di dunia ini, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa sesuai dengan syariat Allah, sehingga nantinya seandainya suatu waktu kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita di akhir hayat kita senantiasa dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hadat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.